Ya, selamat pagi. Kita akan belajar tentang Bunda Maria. Tuh, mengapa orang Katolik menghormati Maria? Ada pemahaman yang keliru mengenai ibadat atau devosi yang dilakukan oleh orang Katolik terhadap Bunda Maria. Ada pihak-pihak tertentu yang menuduh orang Katolik menyembah Bunda Maria. Tentu saja, tuduhan seperti itu tidak benar, karena Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan tentang penyembahan kepada Maria. Orang Katolik sama sekali tidak mengenal menyembah Maria, tapi menghormatinya. Bagaimanapun tingginya derajat Maria, ia tetap penciptaan sama seperti kita, dan suatu ciptaan tidak dapat disembah. Tuhan sajalah yang patut kita sembah. Gereja Katolik hanya mengajarkan penghormatan kepada Maria yang merupakan contoh ciptaan yang sempurna, yang patut diteladani kaum beriman, karena perannya dalam sejarah keselamatan. Jika orang Katolik menyatakan penyembahan terhadap Maria, itu suatu penyimpangan ajaran gereja dan merupakan dosa. Dasar penghormatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria adalah sangat alkitabiah. Hal itu dijumpai ketika malaikat Gabriel diutus oleh Allah, yang merupakan juru bicara Allah, datang kepada Maria dan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, ia menyapa Maria dengan sapaan yang begitu hormat. Salam hai engkau yang dikaruniai. Sapaan ini adalah suatu tanda penghormatan yang istimewa dari Allah terhadap Bunda Maria. Meskipun perkataan itu keluar dari mulut malaikat Gabriel, tetapi sesungguhnya sapaan ini adalah sapaan Allah sendiri yang diucapkannya melalui utusannya. Sapaan tersebut menunjukkan bahwa Allah begitu menghormati ciptaannya ini. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama atau tokoh-tokoh lain dalam kitab suci, tampaknya ada perbedaan antara sapaan Allah kepada Maria dan kepada mereka. Misalnya, ketika mereka Tuhan bicara kepada Musa dari dalam semak api yang menyala. Ketika Allah bicara kepada Musa dari gunung Sinai, malaikat Allah menampak diri kepada Manoah tentang kelahiran Simpson dan sebagainya. Dalam perjanjian baru kita jumpai malaikat Allah bicara kepada Zakaria di bait Allah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bahkan Zakaria ketakutan ketika mendengar sapaan malaikat kepadanya. Dari sini tampaklah perbedaan antara sapaan Allah kepada tokoh-tokoh dalam kitab suci dan kepada Maria, yaitu Allah berbicara dengan penuh hormat kepada Maria lebih daripada yang lain. Demikian juga sapaan Elizabeth terhadap Maria ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya di pegunungan Yudea. Elizabeth menyapa Maria, diberkatlah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatlah engkau rahimmu, dan diberkatlah buah rahimmu. Sebelum Elizabeth mengucap sapaan itu, ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini berarti kata-kata itu keluar dari Allah sendiri. Ia menggunakan mulut Elizabeth untuk mengucapkannya. Jadi bukanlah Elizabeth menyapa Maria, melainkan Roh Kudus Allah sendiri. Jadi jelaslah bagi kita bahwa Allah sangat menghormati Maria melalui sapaan-sapaannya yang begitu istimewa. Ia disapa melebihi ciptaan lain, bahkan Nabi besar perjanjian lama sekalipun, yaitu Nabi Musa. Kalau Allah sang pencipta melalui sapaannya begitu menghormati dan menjunjung tinggi Maria melebihi ciptaan lain, mengapa kita sebagai ciptaannya yang berdosa ini tidak menghormati Maria? Apa yang terjadi jika kita menolak atau tidak menghormati Maria? Kalau kita menghina Maria, berarti kita menghina Allah, yang berarti yang begitu menghormati dia. Katanya, penghormatan kepada Maria bukan suatu penyimpangan ajaran Kristiani, asalkan penghormatan itu tidak melampaui batas-batas yang harus kita berikan kepada Allah Tritunggal sebagai pencipta. Karena bagaimanapun tinggi dari Maria, ia tetap ciptaan yang berada jauh di bawah Allah. Maria ciptaan sempurna.
Di antara semua ciptaan Allah, Maria adalah ciptaan yang paling sempurna. Ia dilindungi secara khusus oleh Allah, sehingga ia tanpa noda sedikit pun sejak dari kandungan. Ia tetap perawan. Kesucian Maria jauh melebihi para rasul dan para kudus dalam gereja dan ciptaan lain. Tentang kesucian dan kesempurnaan Maria, Konsili Vatikan kedua mengatakan, berkat rahmat Allah, Maria sudah putra telah dimuliakan dan dari semua mereka dan semua sebagai bunda Allah yang maha suci. Walaupun kitab suci tidak menemukan teks bahwa Maria pergi memberitakan Injil, namun ia lebih suci dari rasul-rasul, Rasul Petrus dan Rasul Agung Santo Paulus. Namun perlu diingat, bagaimanapun sucinya Maria, ia tidak dapat dibandingkan dengan Yesus sebagai Tuhan. Justru kesucian dan kesempurnaan Maria diperolehnya melalui Yesus. Akan tetapi tanpa kesucian dan lebih tepat, tanpa Allah mempercayakan Maria secara khusus, bagaimana mungkin Yesus putra Allah dapat lahir dari seorang pendosa? Maria dirahmati secara khusus oleh Allah, sehingga ia layak menjadi ibu Tuhan. Maria adalah orang yang sangat sederhana, seorang gadis desa dari Nazaret. Ia seseorang yang bersahaja dan sebagaimana gadis Nazaret pada umumnya. Orang tidak pernah mengetahui bahwa ia dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Orang hanya mengetahui bahwa ia adalah seorang yang saleh. Hidupnya sangat tersembunyi. Namun dalam kesederhanaannya ia hidup tanpa noda dosa sejak dalam kandungan ibunya. Ia sungguh hidup sempurna karena Allah sendiri yang menjaga dia. Kesempurnaan Maria juga terletak dalam penyerahannya yang total terhadap kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Merupakan jawaban yang menunjukkan kesempurnaan Maria dalam menerima dan melakukan kehendak Allah. Ketaatannya yang sempurna terhadap kehendak Allah membuat dia sebagai masterpiece dari semua ciptaan Allah. Ketaatan dalam iman membuat ia sempurna dalam menanggapi panggilan sebagai ibu Tuhan. Maria senantiasa menjawab ya terhadap kehendak Allah dan berani mengambil risiko, walaupun ia sendiri tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria ketika malaikat Gabriel datang dan memberi kabar bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, sementara ia tidak bersuami. Bukankah oleh masyarakat Yahudi ia dianggap pendosa besar dan harus dirajam dengan batu? Akan tetapi dengan penuh iman ia hanya menyerah kepada kehendak Allah. Banyak peristiwa dalam kesucian yang melukiskan penderita yang diganggu Maria akibat keterpilihannya sebagai ibu Tuhan. Misalnya, peristiwa kelahiran Yesus dan pengejaran Raja Herodes hingga mengungsi ke Mesir. Kesedihan Maria ketika Yesus pada umur 12 tahun tidak ada bersama mereka dalam perjalanan pulang ke Nazaret dari Yerusalem. Karena ternyata Yesus masih berada di Bait Allah, Yerusalem. Ketika bertemu putranya dalam penderitaan menganggul salib menuju Kalvari, hati Maria tertusuk ketika melihat anak satu-satunya yang sangat dikasihnya begitu tak berdaya di kayu salib. Inilah penderitaan Maria yang terbesar. Maka genaplah apa yang dikatakan Simeon kepadanya tentang anak yang dilahirkannya, bahwa suatu pedang akan menembus jiwa sendiri. Disinilah keagungan dan kesempurnaan Maria, yaitu mengutamakan kehendak Allah walaupun harus menempuh jalan penderitaan. Oke, terima kasih.